Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi hari ini di tempatnya kediaman Ustaz Husain Alatas. Kita jumpa lagi dalam bicara Ulumul Quran bersama Ustaz Husain Alatas dan Ustaz Otong Surasman. Kita masih akan mengambil tema manusia dalam perspektif Al-Quran. Sekarang kita mengarah kepada sifat-sifat atau watak manusia dalam Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam Ustaz Otong. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Husain Alatas. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Madinah di Pontianak, kemudian juga Radio Rasal di Palembang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, Radio Almas di Magelang, Radio Komunitas di Bondowoso, juga Radio Habibullah di Banyuwangi. Baik, sebagai pengantar Ulumul Quran dengan tema manusia dalam sifat-sifat atau watak manusia dalam Al-Quran akan disampaikan oleh Ustaz Otong Surasman. Kepada Ustaz Otong, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ustazi Al-Kiram Al-Habib Husain Alatas, Bapak Muhammad Krisna, Guru Rasil, para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang segar ya, walaupun agak sedikit mendung ya, kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, di mana tema pagi ini tentunya tema yang sangat penting karena berkaitan dengan kita sebagai manusia. Sebelumnya telah dibahas tentang manusia dari sisi sebagai Bani Adam, sebagai Anas, sebagai Al-Ins ya, yang ternyata sangat luar biasa ya Bib ya. Ternyata manusia itu dari kata-kata Al-Ins itu yaitu manusia sebagai yang lemah lembut ya, penuh kasih sayang ya, saling menyayangi, walaupun kenyataannya banyak manusia yang keluar dari kemanusiaannya ya, sehingga membuat perbuatan semena-mena ya, segala macam yang tidak mestinya tidak terjadi gitu. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang manusia sebagai bashar, kemudian sifat-sifat manusia itu. Ini tentunya penting sekali gitu. Termasuk di dalam surah Al-Kahfi ya, pernah kemarin sama Habib disampaikan di ayat 110 bahwa Rasulullah itu sebagai bashar, manusia seperti kita gitu. Cuman ada bedanya, yaitu diberikan wahyu kepada Rasulullah, yaitu kitab suci Al-Quran. Yang artinya ya, kita sebagai bashar itu memang sudah semestinya kita pun menginstal ya kitab suci Al-Quran. Dalam arti ya, kita sebagai muslim sudah selayaknya kita itu memang hidup bersamaan dengan Quran gitu ya. Tiap hari kita baca Quran, tiap hari kita mempelajari Al-Quran, kemudian berusaha mengamalkan isi kandungan Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan terjadi sebuah kehidupan yang sangat luar biasa mungkin ya.
Termasuk di zaman Rasulullah dengan para sahabat itu kehidupan yang sangat harmonis gitu ya, yang sangat kehidupan yang luar biasa ya. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kesulitan karena saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling mengayomi. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang gitu ya? Seharusnya memang kalau kita menyadari bahwa kita itu manusia, ya harusnya kembali kepada kitab suci Al-Quran khususnya bagi kaum muslim gitu ya. Nah mungkin sebagai acuan bahwa kita itu sebagai manusia, ya kita menyadari kembali kepada kita manusia, ya berarti kita pun harus mengetahui ya sifat-sifat manusia yang disampaikan dalam kitab suci Al-Quran. Walaupun secara sejarah kan bergulir ya, Bibi. Ada zaman dulu itu ya disampaikan melalui kitab suci Al-Quran itu sejarah para nabi dan rasul, kemudian musuh-musuhnya. Ini kan berarti kan gambaran kehidupan ya. Seharusnya kan manusia itu bisa mengambil pelajaran yang berharga dari kisah-kisah para nabi rasul dengan para musuhnya itu gitu maksudnya itu. Sehingga mengambil pelajaran kita akan memilih orang-orang yang terbaik ya gitu. Bukan menjadi musuhnya ya. Toh ternyata kekuasaan, kezoliman akhirnya hancur juga gitu ya. Kurang apa hebatnya Fir'aun gitu ya. Ternyata tenggelam juga gitu ya. Kemudian juga banyak ya para kafir Quraisy ya, termasuk musuh-musuh Islam ya, orang munafik, orang Yahudi akhirnya kan hancur juga gitu. Demikian juga zaman sekarang ya, kezoliman itu ya suatu saat akan hancur juga ya. Ya seharusnya sebelum hancur itu kita menyadari, kita taubat gitu. Ya mungkin ini sebagai pengantar agar kita bisa mengambil pelajaran dari tema ini, mencocokkan pribadi kita tentunya dengan sifat-sifat yang positif, sifat-sifat yang baik karena mengantarkan ketika kita berbuat kebaikan maka balasannya pun akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya ketika kita berbuat yang kezoliman, kemungkaran, nanti balasannya pun sangat-sangat mengerikan gitu ya. Ini sebagai pengantar, akan lebih jelasnya mungkin kita mendengarkannya dari guru kita Al-Habib Husain Alatas. Mungkin sedikit dikupas juga Bib, saya juga belum paham gitu dari kata Bashar itu kan manusia. Kok jadi Bashir, jadi Bushro gitu ya. Ini kan sangat menarik ya sebagai kabar gembira mungkin bagi manusia sebagai Bashar ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar, pemirsa, Bapak Ibu, begitu pula Ustadz Otong yang menemani kita pada pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna, Neza, semua kru Rasil yang mendampingi kita pada pagi hari ini. Begitu pula ikhwan kita yang sedang melakukan pelatihan. Kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, kepada seluruh anak bangsa, salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita. Yang memuliakan kita sebagai manusia yang ditempatkan di muka bumi sebagai khalifah. Allah ciptakan bumi untuk kita, bukan sebaliknya. Allah juga tundukkan mataharinya, bulannya. Begitu pula makhluk-makhluk yang terdapat di daratan, di lautan, anginnya, semua untuk kepentingan umat manusia. Begitu juga air laut yang diuapkan, kemudian digiring oleh angin,
dicurahkan sesuai dengan perintah Allah di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Semuanya demi melayani umat manusia. Nikmat Allah tak mungkin dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berupaya menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitung. Oleh karena itu seorang hamba yang mengenal dirinya, dari mana dia berasal, dari mana semua nikmat yang dimiliki, untuk apa dia hidup, kemana dia akan pergi, bagaimana cara hidup yang benar, manusia yang seperti ini niscaya betul-betul akan mensyukuri Tuhannya, menghormati maqam kebesarannya, akan tunduk mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Nah, pembicaraan kita tentang manusia dalam perspektif Al-Quran, kita telah berbicara pertama tentang arti al-ins, yang menggambarkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup penuh keakraban, keharmonian, kecondongan untuk saling mendekat, berinteraksi, bekerja sama dalam suasana yang penuh kemesraan. Karena arti al-ins menggambarkan keakraban dan kehangatan. Sedangkan al-insan adalah insan merupakan mutsanna dari kata ins, menggambarkan manusia ya, yang hidup berpasangan, yang Allah ciptakan sebagai pria dan wanita, saling melengkapi dengan kesatuan mereka dalam keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka menuju kehidupan yang benar-benar mulia, mensucikan mereka, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Allah jadikan pria sebagai apa? Sebagai pelengkap bagi wanita, sebagai pegangan dan sandarannya. Begitu juga wanita bagi pria merupakan apa? Merupakan pasangan yang memberikan keteduhan, kehangatan. Bukan hanya sekedar hubungan birahi. Birahi hanya merupakan apa? Birahi hanya merupakan sarana. Tapi tujuannya apa? Bagaimana membangun keharmonian, kehangatan, kebersamaan sesuai dengan potensi masing-masing yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Jadi saat al-insan disebutkan dalam Al-Quran menunjuk kepada pria dan wanita. Pasangan pria dan wanita yang diciptakan Allah dari entitas yang sama. Dari esensi yang sama, baik fisiknya maupun jiwanya. Agar mereka dapat membangun kebersamaan dalam kehidupan berumah tangga mereka, dalam kehidupan sosial mereka. Mereka selalu diingatkan bahwa asal-usul mereka sama. Perbedaan warna kulit, perbedaan juga suku, bangsa, begitu pula status sosial, ini perbedaan-perbedaan yang tidak mendasar. Oleh karena itu Allah tidak jadikan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang dan kehinaannya. Tapi keimanan, ketakwaan itulah merupakan tolak ukur kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sedangkan An-Nas adalah jamak dari Al-Ins, asalnya Unas. Untuk meringankan sebutannya, ya, hamzahnya dibuang, maka berubah menjadi An-Nas dengan masuknya Al-Alif wal Lam. Yang menggambarkan keluarga besar manusia yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan dari asal-usul yang sama. Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling menindas, tapi untuk saling mengenal, kemudian bekerja sama. Bekerja sama dalam menjaga, memelihara kehidupan sebagai amanat yang Allah amanatkan di atas pundak mereka. Agar mereka menjaga kelestariannya, tidak melakukan kerusakan, mengikuti tuntunan bimbingan Allah, dan mensyukuri nikmat-nikmatnya. Serta menghormati maqam kebesaran dan keagungan Allah yang telah melimpahkan berbagai macam karunia atas mereka bila mereka termasuk orang yang bersyukur. Nah, kalau kita beralih kepada kata bashar dalam Al-Quran, dia memiliki apa? Memiliki ya, latar belakang dan isyarat yang berbeda dari kata insan yang berasal dari kata ins yang dijamak menjadi unas atau annas. Untuk memahami setiap kata dan penggunaannya dalam Al-Quran, kita harus betul-betul apa? Mengumpulkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata bashar.
Begitu juga untuk memahami al-insan, kita kumpulkan semua ayat yang berbicara mengenai al-insan. Begitu juga di saat kita ingin memahami apa arti an-nas. Sebagai contoh, dalam suratul Alaq Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kalau diganti dengan basyar tepat enggak? Kurang tepat. Tidak tepat. Allah ciptakan manusia min 'alaq. 'Alaq itu merupakan apa? Hasil pembuahan dari sperma dan ovum yang melekat pada dinding rahim. Yang menggambarkan pasangan kan? Kalau Allah gantikan dengan basyar, tidak tepat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini berbicara tentang manusia, pria dan wanita yang diciptakan ketika keluar dari Allah dalam keadaan yang sebaik-baiknya, putih, bersih dan lurus, belum tercemar, belum ternoda, walaupun ayah ibu mereka orang-orang yang kafir atau orang-orang yang gemar melakukan kejahatan, tapi bayi keluar dari tangan Allah dalam keadaan fi ahsani taqwim. Terjadinya kerusakan di saat manusia mulai bergesekan dengan lingkungan, dengan pendidikan yang salah, kemudian tidak mengikuti bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dimanfaatkan oleh syaitan. Memanfaatkan hawa nafsunya, kelemahan dirinya ya, untuk dikendalikan mengikuti tipu daya syaitan wal iyadzubillah. Oleh karena itu jalan keluarnya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Begitu juga manusia terancam menghadapi kerugian yang besar. Kehidupan dia ini betul-betul terancam menghadapi kerugian yang besar bila dia tidak mempergunakan modal hidupnya, itu umurnya, waktunya dengan sebaik-baiknya. Yang selamat dari kerugian hanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang selalu saling mengingatkan satu dengan lainnya untuk berpegang pada kebenaran dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian yang amat sangat. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang ya, yang beriman. Keimanan membimbing dirinya. Keimanan membentengi dirinya. Kemudian membuat dirinya mampu untuk tegar bertahan menghadapi godaan, cobaan, dan berbagai macam badai kehidupan. Wa amilus shalihat. Dan amal-amal soleh yang dikerjakan membuat dia mencintai kebajikan, mencintai kemuliaan. Kemudian hidup mereka terpagar dalam masyarakat yang saling mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau kita berbicara mengenai al-insan dalam Al-Quran, kita temukan selalu menunjuk kepada pasangan pria wanita yang menjadi satu kesatuan. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Berbicara mengenai pasangan pria wanita ini. Laqad khalaqnal insana, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Kami telah menciptakan manusia. Al-insan ini min nutfah, dari sperma, amsyad yang bercampur, membuahkan apa? Membuahkan ovum. Lahirlah manusia. Faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan dirinya dari sperma yang membuahkan ovum. Oleh karena itu laki-laki saja ya, tidak dikatakan insan. Begitu juga wanita tidak dikatakan insan. Tapi kedua-duanya satu kesatuan dikatakan sebagai apa? Manusia dalam arti insan sebagaimana yang diterangkan Allah. Jadi sesungguhnya kami menciptakan makhluk yang bernama insan yang terdiri dari pasangan pria wanita, bukan pria-pria, bukan wanita-wanita, min nutfatin amsyaj, dari sperma yang bercampur dengan ovum, nabtali, untuk tujuan menguji dirinya. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan dia sami'an basira. Dapat apa? Mengambil pelajaran dari apa yang didengar, begitu pula dapat mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Inna hadainahu sabila, untuk membiarkan dirinya, ya, untuk tidak membiarkan dirinya dalam keadaan bingung, sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan baginya dengan mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya. Imma syakiran wa imma kafura. Tapi sebahagian manusia ada yang bersyukur, sebahagian lagi ada yang ingkar dan kafir. Tapi Allah tidak dapat disalahkan di sini, karena ini merupakan apa? Merupakan pilihan. Jadi bila Anda ingin memahami
Al-Quran dengan baik, dengan benar, memahami berbagai macam istilah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, Anda akan temukan maknanya dengan jelas dan gamblang. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita berbicara mengenai watak dan sifat manusia sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, kita akan memahami atau berupaya memahami makna bashar. Juga yang menunjuk kepada apa? Manusia. Tapi menunjuk kepada manusia dari sisi fisiknya. Dari sisi apa? Fisiknya dan susunan tubuhnya. Kata bashar dalam bahasa Arab, al-basharah itu artinya kulit. Kulit. Kulit biasanya dikatakan kulit pada manusia, di bawahnya ada apa? Ada daging, ada darah, dan lain sebagainya. Kalau saya berkata, seorang bertanya, tuan rumah, kamu ingin minum apa? Saya katakan kopi. Ini bukan berarti dia bawakan kopi kering, tapi dibawakan apa? Kopi yang diseduh dengan gulanya dicangkir kan? Artinya ini merupakan apa? Merupakan makna yang tercakup dalam kata kopi tadi, sesuai dengan pertanyaan. Begitu juga kata bashar. Bashar itu arti apa? Arti asalnya adalah kulit. Al-bashar. Oleh karena itu bashara yubashiru artinya apa? Bashara yubashiru, bersentuhan antara kulit dengan kulit. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Allah tidak menggunakan kata jima, tapi Allah gunakan kata apa? Bashiruhunna. Gauli mereka. Ya. Dengan menggunakan bahasa yang santun itu bersentuhanku. Oleh karena itu Sayyidah Maryam, ya, Sayyidah Maryam alaihi salatu wassalam ketika mendapat kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan seorang anak, dia bertanya, qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan seorang anak laki-laki sedangkan saya belum pernah disentuh oleh bashar. Allah tidak menyebutkan insan karena insan menggambarkan pria wanita. Tapi kata bashar mengisyaratkan pada apa? Pada kulit, maksudnya bicara mengenai fisik manusia, darah, daging, kulit, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana Allah gunakan kata bashar dalam Al-Quran? Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Wahai Tuhanku, bagaimana caranya saya mendapatkan anak sedangkan saya belum pernah disentuh oleh bashar. Itu manusia, ya. Maksudnya sentuhan secara fisik, maksudnya digauli. Al-Quran tidak menggunakan bahasa-bahasa yang porno seperti yang disampaikan atau sering dilakukan oleh para ustadz sama kiai, tapi menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang santun dan sopan. Kemudian dari kata atau dari akar kata yang sama, ya, lahir makna al-bisyarah. Atau bisyarah enggak? Kabar gembira. Busyra adalah kabar gembira. Nah, biasanya kabar gembira akan terlihat orang yang bergembira di mana? Pada wajahnya, pada kulitnya kan? Orang kalau lagi sumpek gimana? Air mukanya terlihat kan? Sedangkan busyra, kabar gembira, bisa didengar oleh seseorang, akan terlihat pada air mukanya. Nah, basyara yubashir dalam bahasa Arab artinya memberikan kabar gembira. Al-bashir, pemberi kabar gembira. Sedangkan asal katanya, kata basyara itu adalah apa? Al-basyara itu menggambarkan kulit. Dari akar kata ini berkembang makna yang begitu banyak. Luar biasa. Keren. Nah, sekarang kita lihat coba ayat-ayat Al-Quran yang mempergunakan kata basyar. Kalau digantikan dengan kata yang lain tidak tepat. Tidak tepat. Coba lihat. Al-Imran ayat 47 tadi. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Al-Imran ayat 47. Kemudian kita lihat dalam suratul Maidah, ya, ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, kita ini anak-anak kesayangan Allah. Walaupun berbuat salah tidak akan dihukum. Banyak orang Islam begini. Banyak orang Islam seperti ini. Beranggapan mereka apa? Sudah jadi orang-orang Islam, apalagi memperingati Maulid Rasul. Mereka juga meyakini keesaan Allah. Mereka akan selamat apapun yang mereka lakukan. Allah tidak akan menghukum mereka. Ini tidak benar. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'u.
Allah menjawab, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kalau memang kalian anak-anak kesayangan Allah, lalu kenapa Allah menyiksa kalian? Menghukum kalian. Mengirimkan pasukan-pasukan yang menghancurkan kalian seperti yang dilakukan oleh Nebukadnezar, yang dilakukan juga oleh Alexander Al-Makedonia, Begitu juga yang dilakukan oleh Titus pada tahun 70 Masehi. Begitu juga yang dilakukan oleh Hitler di Jerman. Karena kejahatan yang mereka lakukan. Begitu juga yang terjadi pada masa siapa? Pada masa Fir'aun. Bukankah yang dianiaya adalah Bani Israel? Betul nggak? Iya. Lalu Allah bilang, bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian ini sebetulnya manusia biasa seperti makhluk-makhluk yang lainnya Allah ciptakan. Tidak ada kelebihan bagi kalian dari bangsa-bangsa yang lain kecuali dengan iman takwa kalian. Dari sisi fisik kalian, wahai orang-orang Yahudi, orang-orang Arab, orang Indonesia, sama, tidak berbeda. Dari darah, daging, dan kulit ya, yang berasal dari apa? Dari sepasang anak manusia yang diciptakan dari asal-usul yang sama. Jadi kalian tidak perlu membanggakan diri kalian mengatakan bahwa kami anak-anak kesayangan Allah. Bal antum basyarun mimman khalaq. Ini ayat berapa tadi? Ayat 18 suratul Maidah. Dalam suratul An'am ayat 91. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka benar-benar tidak menghargai kebesaran keagungan Allah sebagaimana mestinya. Tidak memahami tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini apa. Ketika mereka berkata, ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Sekali-kali Allah tidak menurunkan ya, pada apa? Pada basyar, seorang manusia, sesuatu. Jadi Allah tidak menurunkan sesuatu pada manusia. Menggunakan kata basyar di sini. Kenapa? Yang mereka inginkan, utusan itu datang dari para malaikat yang lebih tinggi dari mereka menurut mereka. Mereka waqalu laula unzila alaihi malak. Kenapa enggak diturunkan malaikat padanya? Jadi ketika mereka terpojok di hadapan ayat-ayat Quran yang dibacakan Rasul, mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pada apa? Pada seorang basyar. Digunakan kata basyar bukan insan. Kenapa? Mengisyaratkan bahwa mereka memandang remeh Nabi kita yang sama dengan mereka dari apa? Dari sisi apa? Dari sisi fisik dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada suratul Kahfi Allah berfirman pada akhir ayatnya, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan, saya ini basyar seperti kalian dari darah, daging ya, yang tidak berbeda dengan kalian. Tapi bedanya, yuha ilai, kalian tidak menerima wahyu, sedangkan saya menerima wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas gak? Begitu juga dalam surat Ibrahim ayat 10. Qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna turiduna an tasudduna amma ja'a alaihi abauna. Surat Ibrahim. Sebelumnya alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum. Alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablikum. Qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna la fi syakkin mimma tad'unana ilaihi murib. Qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Jadi ini merupakan jawaban orang-orang yang kafir ketika para rasul memberikan peringatan kepada mereka. Ya, bahwasannya in antum ma antum illa basyarum mithluna. Kalian kan basyar seperti kami, apa kelebihan kalian?
Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Kalian ingin palingkan kami dari apa yang disembah oleh apa? Bapak-bapak mereka. Oleh Nenek moyang ya. nenek moyang kalian. Turidu an tasudduna, kalian ingin memalingkan kami dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin, silahkan kalian datang dengan bukti yang nyata. Dijawab oleh para rasul. Qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum. Para rasul mengatakan, kami akui bahwa kami ini bashar seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada sebahagian hamba yang Allah kehendaki, yang Allah pilih, yang Allah tahu kejujuran dan amanatnya, Allah berikan risalah pada mereka. Dari sisi basyariah kami dan kalian enggak berbeda. Kalau digunakan kata insan di sini tepat apa tidak? Tidak dapat. Ya. Begitu kita ikuti ayat-ayat Al-Quran, ya. Ayat-ayat Al-Quran, lalu penggunaan setiap kata pada tempatnya kita akan temukan arti yang begitu jelas. Kalau kita gantikan dengan kata yang lain, kata insan pada tempat tersebut, dia tidak akan tepat. Begitu pula kata ins. Tapi yang tepat apa? Adalah kata basyar untuk menggambarkan bahwa mereka memandang para nabi, para rasul sama dengan mereka. Lalu atas dasar apa mereka harus mengikuti para nabi dan para rasul? Dijawab oleh para nabi, para rasul, kami akui bahwa kami ini manusia biasa seperti kalian yang terdiri dari darah, daging, dan kulit. Tapi perbedaannya kami menerima wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan karunia-Nya pada sebahagian hamba yang Allah kehendaki. Jadi kita jelaskan penggunaannya. Kemudian Suratun Nahl ayat 103. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya kami benar-benar tahu wahai Rasulullah atas apa yang mereka ucapkan dalam kasak kusuk mereka. Innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya yang mengajarkan, menyampaikan ayat-ayat ini kan bashar seperti kalian. Memandang remeh apa? Orang yang menyampaikan yang sama dengan mereka dari sisi basyariah. Seharusnya malaikat dong yang datang dari langit, bukan manusia biasa seperti kami. Jadi untuk merendahkan, mereka gunakan kata bashar. Mereka lupa kalau Allah utus malaikat membawa wahyu kepada mereka, kalau mereka menolak, bisa saja malaikat membinasakan mereka pada saat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru ingin menguji mereka, apakah mereka orang yang sombong, apakah orang yang siap menerima kebenaran. Kalau mereka orang yang siap menerima kebenaran, dari manapun datangnya pasti mereka akan terima. Betul enggak? Termasuk kondisi yang sekarang ya Bib ya. Kalau mengacu kepada Iya. Al-Quran kan otomatis ya terima ya. Kemudian coba lihat dalam ayat yang lain ya. Ayat 24 Suratul Mu'minun. Ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum. Jawaban orang-orang yang ingkar seperti Fir'aun ya, dan kaum yang lain, ini kan manusia biasa seperti kalian. Ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum. Dia ingin menempatkan dirinya di atas kalian, lebih utama dari kalian. Kita lihat menggunakan kata basyar di sini. Kemudian pada ayat 33 Suratul Mu'minun, ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna wa yashrabu mimma tashrabun. Ini kan hanya manusia biasa seperti kalian, makan seperti apa yang kalian makan, minum seperti apa yang kalian minum. Artinya mereka merendahkan para nabi, para rasul karena mereka berasal dari sesama manusia seperti mereka yang terdiri dari darah, daging, dan kulit. Ini perbedaan antara kata basyar, insan, ins. Sedangkan an-nas menggambarkan keluarga besar manusia yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang seharusnya mereka hidup harmoni, rukun, akrab, bergotong royong, bekerja sama. Karena mereka merupakan satu keluarga yang diciptakan dari ayah ibu yang sama dan diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi jelas bagi kita sekarang ya, saya nggak bacakan semua ayatnya, paling tidak ini sebagai apa? Pengantar bagi mereka yang ingin mendalami kata-kata dalam Al-Quran, hendaknya mereka merujuk kepada Al-Quran karena Al-Quran saling menerangkan ayatnya satu dengan lain. Nah sekarang kita beralih insya Allah menuju kepada sifat-sifat manusia dalam Al-Quran. Kita akan berbicara mengenai sifat-sifat
manusia dalam Al-Quran. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran ya, yang berbicara tentang watak dan karakter manusia. Sebelum Allah menjelaskan semua ini, Allah pertama-tama menerangkan bahwa manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang betul-betul penuh keseimbangan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah juga terangkan bahwasannya manusia ketika datang dari Allah Subhanahu wa taala sebelum bergesekan dengan lingkungan pendidikan yang salah, terbiasa dengan kebiasaan yang buruk, apa-apa yang diturunkan Allah dalam tuntunan agamanya selaras dengan fitrah manusia. Selaras dengan fitrah manusia. Masih dalam keadaan bersih. Nah, yang memberikan warna adalah apa? Orang tuanya, lingkungannya, dan berbagai macam gesekan dan interaksinya yang terjadi di sekelilingnya yang menimbulkan apa? Yang menimbulkan terjadinya apa? Terjadinya perubahan. Walaupun sebetulnya tidak dapat merubah dan menghapuskan fitrah Allah, tapi di permukaan manusia ini mulai terkena berbagai macam penyakit diakibatkan oleh apa? Oleh pengaruh lingkungan pendidikan yang tidak baik. Nah, sebagai contoh, kita menjumpai seorang anak yang hidup dalam lingkungan yang sejuk. Ayahnya berbicara santun, ibu juga berbicara santun. Anak ini terbentuk dalam lingkungan yang seperti ini. Kira-kira anak ini bagaimana di saat tumbuh? Dia akan berbicara santun, baik ya, sebagaimana lingkungan yang membentuk dirinya. Tapi di saat seorang anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang suka teriak-teriak, yang suka mencaci, memaki, menggunakan kata-kata yang kasar. Dia berangkat ke sekolah, mendengar dari guru bahwa perkataan kasar tidak baik. Tapi pengaruh di rumah dan lingkungannya membentuk dirinya untuk bersikap kasar dan arogan. Kira-kira apa yang akan tumbuh dari kebiasaan anak ini? Pasti akan muncul apa? Kebiasaan-kebiasaan yang buruk sebagaimana yang dibiasakan buat dirinya. Seorang anak di rumah dengar orang tuanya berbicara mengenai bola, pertandingan sepak bola, kesebelasan ini, kesebelasan itu, terus tiap hari. Bapak ibunya bicara hal yang sama. Kira-kira anak akan tumbuh nggak menyerap apa yang dibacakan, yang disampaikan orang tuanya? Si anak kan ingin bangga di hadapan ayah ibunya, ingin berbicara, ya, didengar, diperhatikan, dikagumi oleh mereka. Begitu juga kalau seorang anak tumbuh dalam lingkungan bapaknya merokok, ibunya merokok, saudaranya merokok. Kira-kira dia akan merasakan bahwa rokok ini merupakan hal yang tidak baik? Tidak, dia akan merasa bahwa rokok ini merupakan hal yang biasa. Betul tidak? Jadi kita lihat manusia ini keluar dari tangan Allah dalam keadaan bersih, tapi pengaruh-pengaruh, ya, baik itu pendidikan, lingkungan, itu betul-betul amat betul-betul berpengaruh terhadap manusia. Oleh karena itu, untuk apa? Untuk membentengi manusia, untuk melindungi manusia dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya, utus rasulnya untuk memberikan peringatan, mengajak kembali kepada kebenaran. Dan para nabi, para rasul bukan hanya membacakan ayat Allah, tapi melalui ketauladanan dirinya, melalui akhlaknya, melalui kesabarannya, membangun lingkungan yang sehat. Dari lingkungan jahiliyah yang tidak baik, ya, Nabi membangun lingkungan yang baik hingga sahabat-sahabatnya yang tadinya tenggelam dalam kehidupan jahiliyah kembali ke dalam fitrahnya. Nah, dari sini kita melihat bahwa manusia ini sebetulnya punya kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Dan Allah jelaskan bahwa manusia pertama kali diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Coba fisiknya, lemah enggak? Untuk membuat fisiknya menjadi kuat, dia harus berlatih. Begitu juga untuk membuat jiwanya kuat,
membutuhkan latihan pendidikan. Nah, bagi orang yang beriman, sholat merupakan latihan buat dirinya, melatih disiplinnya, melalui hubungan dengan Allah juga memperkuat jiwanya, begitu juga berpuasa, begitu pula berzakat, untuk membuat diri tidak menjadi manusia yang egois, tapi manusia yang penuh rahmat terhadap sesamanya. Melalui zakat yang dikeluarkan, dia menerima imbalan dari Allah yang berlipat-lipat. Dia merasakan juga kesenangan orang-orang yang mendapatkan bantuan daripadanya, menumbuhkan hal-hal yang baik dalam diri. Nah, kita lihat dalam Al-Quran, ya, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan mengenai manusia patut untuk menjadi perhatian buat kita. Karena kalau kita tidak mengenal diri kita, bagaimana kita akan apa? Akan mampu untuk menyempurnakan diri kita. Tapi dengan bimbingan petunjuk Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi kita agar kita memahami watak karakter dari manusia dan kelemahan-kelemahannya. Salah satu sifat yang Allah sebutkan mengenai manusia dalam Al-Quran adalah apa? Al-Dha'af. Manusia ini makhluk yang dhaif, baik secara fisik maupun apa? Secara jiwani. Oleh karena itu Allah sebutkan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia ini diciptakan apa? Dalam keadaan dhaif. Dalam surat An-Nisa ayatnya Allah berfirman, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tuntunan dan bimbingannya ingin menerima taubat kalian. Artinya membimbing kalian untuk bertaubat dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi pengaruh-pengaruh buruk, lingkungan, pendidikan yang salah yang telah melekat pada kalian, dengan mengikuti bimbingan Allah, Allah hapuskan, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu yuridu an yatuba alaikum, tapi wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang memuja hawa nafsunya, ingin mengajak kalian untuk miring keluar dari rel, ya, hingga kalian hidup liar tanpa kendali. Kemudian syaitan memberikan argumentasi. Ini kan hak asasi manusia. Ini kebebasan orang untuk mengekspresikan apa? Mengekspresikan dirinya dan kemauannya. Jadi wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan bagi kalian dengan bimbingan dan tuntunannya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi ketika Allah, ya, memerintahkan pria manusia untuk hidup berumah tangga, bukan melakukan perzinaan, tapi hidup berumah tangga, dan Allah berikan rasa sakinah dalam kehidupan rumah tangga, belum lagi rasa mawaddah dan rahmah, ini untuk membantu mereka. Di saat si laki-laki, ya, membiarkan nafsunya liar, semakin dalam dia terjerumus dalam kehinaan. Dengan kehidupan rumah tangga, mengikuti bimbingan petunjuk Allah, mereka akan dapat hidup dalam keadaan baik, mulia, suci, dan merasakan hangatnya dan indahnya kehidupan. Tapi orang-orang yang memuja hawa nafsu nggak ingin ini. Mereka ingin betul-betul menjerumuskan kita untuk hidup dalam keadaan liar, dikuasai oleh birahi dan syahwat, hingga mereka bisa menjual produk-produk mereka, model-model mereka. Kalau umat Islam hidup dengan tuntunan Allah, maka produk-produk mereka tidak akan laku sama sekali. Dari berbagai macam pakaian yang mereka produk, yang mempertontonkan tubuh mereka. Betul tidak? Dan kita saksikan dunia fashion bagaimana coba? Belum lagi seni-seni yang diharamkan Allah. Belum lagi film-film yang diharamkan Allah. Kalau seandainya umat Islam kembali ke jalan Allah, mengikuti tuntunannya, maka film-film Hollywood tidak akan diterima di negeri kita. Begitu pula model-model yang datang dari Italia, dari Prancis, yang menampakkan postur tubuh seseorang dan lekuk-lekuknya, semua tidak akan sama sekali dibeli. Ya. Justru ini merugikan mereka. Jadi bagaimana kerugian yang mereka akan alami di saat umat Islam kembali mengikuti petunjuk Allah. Yang heran justru umat Islam lebih condong kepada gaya hidup mereka daripada gaya hidup yang diajarkan Al-Quran. Al-Quran tidak akan memaksa, Nabi tidak akan memaksa, ulama juga tidak boleh memaksa. Ini pilihan mereka, mereka akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia, baik dari sisi fisiknya, pertama kali keluar lemah.
jiwanya juga lemah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperkuat jiwanya, ya, dirinya dengan bimbingan dan tuntunannya. Di saat dia beriman, beramal soleh, mengikuti petunjuk Allah, dia akan selamat dari kerendahan. Kalau tidak, maka sebagaimana yang Allah katakan, "Tsumma radatnahu asfala safilin." Jadi manusia ini apa? Di antara sifat-sifatnya adalah ad-dha'af, lemah. Dan ini diakui oleh manusia sendiri. Kemudian efek-efek dari kelemahan jiwanya ini muncul penyakit-penyakit yang lain yang namanya hala. Dalam suratul Ma'arij Allah berfirman, "Khuliqal insanu halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua." Manusia ini diciptakan oleh Allah SWT mudah terkena penyakit apa? Waktu pertama lahir ke dunia enggak begitu. Masih dalam keadaan bersih. Tapi manusia, ya, mudah terkena wabah penyakit yang bernama hala. Apa penyakit hala itu? Idza massahu syarru jazua. Kalau terkena cobaan, kesempitan, keburukan, langsung berkeluh kesah dan berputus asa. Akhirnya tidak menemukan jalan keluar. Membuat dirinya semakin menderita. Akhirnya mulai dia mencaci maki nasibnya dan takdirnya. Wa idza massahul khairu manua. Kalau mendapatkan keuntungan, kebaikan, kikirnya minta ampun. Ini penyakit bukan? Penyakit. Orang kalau punya penyakit seperti ini, lagi susah nggak berhenti berkeluh kesah, mencaci maki takdir, nasib orang di sekelilingnya, kira-kira orang akan bahagia nggak di sekelilingnya? Istrinya, anaknya akan bahagia apa tidak? Tidak akan bahagia. Dan dirinya pun akan menderita. Tapi di saat dia punya, dia kikir. Kira-kira disumpahin gak sama keluarganya? Orang kaya raya, tapi membuat keluarganya, istrinya, anaknya susah. Sampai doa istrinya bukan minta agar suami dipanjangkan umur, begitu juga anaknya, tapi minta pada Allah agar buru-buru dicabut. Karena apa? Karena dengan harta yang mereka punya, ternyata tidak membahagiakan keluarganya. Pada saat tidak punya atau mengalami kerugian, istri sama anaknya menjadi sasaran makiannya. Nah, Allah bukan hanya menerangkan penyakit, tapi memberikan obat. Oleh karena itu ayat berikutnya, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Sebagaimana diterangkan dalam suratul Ma'arij, ini merupakan obat yang Allah berikan untuk mengobati penyakit hala tadi. Jadi kita lihat salah satu manifestasi kelemahan manusia ini adalah apa? Penyakit hala yang mudah untuk apa? Untuk mencederai dirinya. Nah, dalam cobaan kita berhadapan dengan COVID, berapa banyak orang yang berkeluh kesah. Mencaci maki nasib, keadaan, situasi yang membuat mereka susah, nggak bisa usaha, nggak bisa ini. Waktu mereka senang, kemana mereka perginya? Ingat Allah apa tidak? Waktu mereka senang tidak ingat Allah. Bahkan sekarang dalam kondisi begini, masih banyak orang-orang yang bobrok, yang kehilangan kemanusiaannya. Jadi kira-kira pantas nggak mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diberikan nikmat, ingkar. Waktu terkena kesusahan dia berkeluh kesah, dia nggak pernah ingat Tuhannya pada saat Allah berikan nikmat dan kebaikan buat dirinya. Kemudian salah satu manifestasi kelemahan manusia. Manusia ini suka apa? Berlepas diri dari tanggung jawab, melontarkannya pada orang lain. Sebagaimana contoh, kita lihat anak-anak yang terkebelakang, yang gagal, dibilang ini semua gara-gara orang tuanya. Padahal orang tua itu suruh dia belajar, dia nggak mau. Suami di saat terkena cobaan dalam usahanya, istrinya dijadikan penyebab. Ini gara-gara kamu nih. Usaha saya mundur berantakan, ini semua gara-gara kamu. Sebelumnya nggak pernah begini. Semenjak saya kawin sama kamu, semuanya berantakan. Padahal kalau diperhatikan, semua adalah ulah dirinya. Dia yang melakukan, dia mengambil kebijaksanaan. Istrinya di rumah nggak tahu apa-apa. Coba bayangkan. Kalau bisa tidak mampu menjadikan istrinya karena istrinya kuat, anaknya dijadikan sasaran.
Jabatan papa nih jatuh gara-gara kamu. Nama baik papa nih rusak gara-gara kamu. Padahal nama baik seseorang tergantung perilakunya. Tapi dia ingin melontarkan apa? Tuduhan tanggung jawab pada anaknya. Atau terkadang dia melontarkan tuduhan tanggung jawab kepada yang lebih kuat. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Ketika orang-orang yang diikuti para pemimpin lepas tangan dari pengikut mereka. Iftabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau. Kemudian mereka menyaksikan azab di hadapan mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab. Kesempatan untuk taubat kembali terputus semuanya. Maka pada saat itu para pengikut berkata, ya Allah, kalau kami diberikan kesempatan saja kembali ke dunia, kami akan lepas tangan dari mereka para pemimpin yang mengajak kami untuk meninggalkan dan melupakan Engkau. Padahal iblis bisa nggak maksa? Nggak bisa. Malah teman bisa maksa pergi ke diskotik. Teman bisa maksa berbuat yang enggak-enggak. Kalau iblis hanya membisik-bisikan. Kalau dia nggak mau, bisa nggak? Tapi dia salahkan iblis, disalahkan apa? Orang di sekelilingnya. Padahal sebetulnya dia suka. Oleh karena itu iblis di hadapan Allah mengatakan apa? Rabbana ma qala qarinuhu Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Wahai Tuhanku, bukan saya yang menyesatkan dirinya, tapi emang dia doyan. Dia berada dalam kesesatan yang jauh, betul enggak? Begitu saya ajak dia mau, bukan saya yang menyesatkan dirinya, dia yang memilih kesesatan. Betul enggak? Bukti saya mengajak sekian banyak orang enggak mau. Yang taat ya. Betul enggak? Jadi suka lepas dari tanggung jawab. Nah kalau dia nggak bisa nyalahkan istrinya, atau perempuan menyalahkan suaminya, atau menyalahkan anaknya, atau menyalahkan orang-orang di sekelilingnya, nggak bisa menyalahkan mereka, nggak bisa menyalahkan syaitan, siapa yang disalahkan? Allah. Mau bilang apa takdir Allah? Seperti orang musyrik bilang, kalau Allah kehendaki kami tidak akan jadi orang musyrik. Jadi seolah-olah mereka menjadi musyrik gara-gara Allah mengendalikan mereka. Ini kan semua omong kosong. Ini merupakan apa? Gambaran dari kelemahan manusia. Yang suka lari dari tanggung jawab. Yang suka lari dari tanggung, sudah berbuat kesalahan, tidak mengakui dan memperbaiki dirinya, selalu berupaya untuk melakukan pembenaran, membebaskan diri dengan cara-cara yang tidak benar. Nah kalau manusia membiarkan dirinya seperti ini, kira-kira akan baik gak hidupnya? Kalau dia mampu untuk berbohong kepada manusia, mampu gak berbohong pada Allah SWT? Gak mungkin kan? Nah, kita lanjutkan sekarang. Al-kufran wa jahdun ni'am. Di antara sifat manusia, ingkar terhadap nikmat Allah. Kufran lawan daripada syukran, lawan dari syukur. Diberikan nikmat, diberikan berbagai macam kebaikan, dia tidak pernah sama sekali ingat Allah. Ini karena usaha kita, karena perjuangan kita. Ini semua karena apa? Karena hasil betul-betul perjuangan bangsa ini atau bangsa itu. Bahkan dalam ceramahnya, atas nama bangsa Indonesia. Saya ingat Jamal Abdul Nasir. Ketika dia ceramah bukan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tapi atas nama bangsa Mesir yang agung dan mulia. Dia sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa dari mana dia berasal. Dia berbuat, melakukan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu ketika Pancasila ditelurkan oleh para tokoh bangsa kita, pada saat itu Bung Karno ingin Pancasila, sila yang pertama ketuhan yang Maha Esa diletakkan paling akhir. Kenapa? Karena ketuhan yang Maha Esa ini menjadi duri. Pada apa? Pada tenggorokan mereka-mereka yang ingin hidup terlepas dari ikatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka tidak berhasil untuk apa? Memindahkan Pancasila ke sila yang terakhir. Apa yang mereka lakukan? Penafsiran Pancasila mereka selewengkan.
Saksikan pada era Presiden Soeharto bagaimana penafsiran Pancasila. Betul enggak? Kemudian kita saksikan Ibu Mega ingin ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang Maha Esa yang berkebudayaan. Artinya tunduk di bawah budaya, bukan lagi apa? Bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala pencipta kita semua. Jadi kita jumpai manusia ini salah satu wataknya ingkar kepada Tuhannya. Ingkar pada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa yang saya sampaikan ini peringatan buat diri saya dan bagi para pendengar pemirsa. Yang dirugikan dengan sikap kufron dan ingkarnya adalah kita sendiri. Allah sebutkan dalam surat Wal Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jama'. Innal insana li rabbih lakanud. Wa innahu li hubbil khairi wa innahu ala dzalika lasyadid. Antum perhatikan coba. Allah pertama gambarkan suasana keadaan apa? Keadaan peperangan. Di mana satu pasukan berkuda pada saat masih apa? Masih pagi hari. Orang belum siap dan bangun dari tidur mereka. Tahu-tahu pasukan berkuda berlari dengan cepat sambil mendenguskan nafasnya, mengeluarkan lendirnya, sepatunya menghentakkan kakinya di atas apa? Di atas permukaan batu melahirkan percikan-percikan api, debu bertaburan, suara gemuruh tersebut tahu menyerang secara tiba-tiba di pagi buta orang yang tidak siap. Kira-kira bagaimana kondisi tersebut? Orang dalam keadaan tidak siap menghadapi serangan. Kira-kira menimbulkan kekalutan apa tidak? Suasana yang menakutkan, kekalutan, ya, teriakan, jeritan, lengkingan, termasuk juga aroma darah dan darah yang mengalir pada saat tersebut. Ini menggambarkan kehidupan yang kacau balau. Tahu-tahu ya, jawaban dari sumpah ini innal insana li rabbih lakanud. Manusia ini terhadap Tuhannya amat ingkar. Tidak mengenal budi kebaikan Tuhannya. Membangkang dan menentang. Subhanallah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Terhadap berbagai macam kebaikan dunia mereka betul-betul berhasrat. Tanpa memperdulikan akibatnya, menerjang larangan dan rintangan. Dan dia mengakui dan bersaksi akan watak dan karakter ini. Kalau sudah panggilan dunia sholat tidak diperdulikan, bahkan keluarga diabaikan. Betul enggak? Dia mendengarkan suara dunia begitu indah, menggoda, sedangkan panggilan Allah untuk sholat menjengkelkan, menjemukan. Baru sholat lagi. Betul enggak? Ketika dia sedang asyik-asyik menikmati kenikmatannya dengan suara adzan, hatinya merasa betul-betul apa? Terganggu yang luar biasa. Nah, banyak kita jumpai manusia seperti ini. Innal insana li rabbih lakanud. Kemudian di antara watak manusia, di samping dia ingkar ya, terhadap kebaikan, ini bahagian dari penyakit halak juga ya. Tapi pada saat menerima apa? Pada saat menerima cobaan langsung dia berkeluh kesah. Wa idza an'amna al insani a'rada wa na'a bi janibi. Kalau kami berikan kenikmatan, kesenangan, kemudahan bagi manusia, langsung dia berpaling dan menyombongkan diri. Tapi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Begitu kena cobaan langsung berputus asa, kehilangan semua gairah hidupnya. Seperti kerupuk yang kesiram air. Hilang semangatnya, hilang gairahnya. Semua ini terjadi karena pilihannya bukan. Karena perbuatan dan tindak tanduknya. Akhirnya mirip dengan orang ya, yang apa? Di ayunan. Bukan ayunan biasa apa? Kalau jembatan kan? Satu naik ke atas, satu ke bawah. Kemudian dia naik lagi ke atas, ini ke bawah. Nah kalau begini jiwanya tidak akan pernah stabil. Betul enggak? Terkadang naik ke atas, terkadang jatuh ke bawah. Nah orang yang beriman, jiwa mereka tenang di saat menghadapi nikmat mereka bersyukur, di saat menghadapi cobaan mereka bersabar, menerima dengan penuh kelapangan dada. Nah, Allah sebutkan lagi ya, bagaimana watak manusia. Tadi disebutkan ya, al-kufran wal inkar. Kemudian apa?
Manusia juga punya watak yang amat buruk. Ya. Ini juga akibat dari kufron dan ingkarnya apa? Gemar untuk mendebat, membantah. Ya. Kemudian apa? Memutarbalikkan fakta, melakukan pembenaran atas perbuatan-perbuatan yang salah. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Apa manusia enggak melihat dari mana dia berasal? Kami ciptakan dia min nutfah, dari sperma, dari asal usul yang begitu rendah dan hina. Tahu-tahu berubah, begitu dia berikan kepandaian, kecerdasan, kekuatan, fa idza huwa khasimun mubin. Menjadi seorang yang khasim, ya, pendebat, penentang yang amat nyata. Dengan sombong, dia merasa seolah apa? Dia mengikuti logika dan rasio wa daraba lana mathala. Dia memberikan perumpamaan. Wa nasiya khalqa, dia lupa asal usulnya bagaimana Allah ciptakan dirinya. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah rapuh dan hancur. Jadi dengan bangga dia beranggapan ini argumentasi yang kalian tidak akan mampu bantah wahai orang yang beriman. Wa daraba lana mathala, dia berikan perumpamaan sebagai bantahan terhadap kami. Wa nasiya khalqa, dia lupa asal usulnya. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur, yang telah luluh. Jadi mereka mengingkari hari kebangkitan. Dijawab oleh Allah, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang akan menghidupkan yang pertama kali menciptakannya. Yang menciptakan dari ketiadaan, dia akan menghidupkan kembali. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Ini jawaban yang amat indah, sederhana. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia betul-betul maha mengetahui tentang makhluk yang diciptakan. Bagi Allah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kita lihat bagaimana manusia ini diajak untuk kembali kepada Allah, mengikuti tuntunan Allah, kembali kepada yang menciptakan kita. Mereka bilang ini kan bukan pemerintahan Islam. Indonesia ini bukan negara Islam. Saya mau tanya, kamu, negara dan seluruh isinya, siapa yang menciptakan kamu? Diingatkan supaya mereka jangan melakukan perbuatan yang menyimpang seperti kehidupan bebas. Ya. Begitu juga minum minuman keras. Begitu juga berhubungan dengan sesama jenis kalian. Mereka bilang ini hak asasi manusia. Hak untuk mengekspresikan apa? Kehendak masing-masing. Aneh nggak? Ini gambaran manusia ini betul-betul apa? Khasimum mubin. Manusia ternyata bukan hanya khasimum mubin, tapi zalumun kafar. Dalam ayat yang lain, innahu kana zaluman jahula. Manusia punya watak apa? Punya watak ya, yang jelek, yang buruk. Ya. Ini juga bahagian dari apa? Dari hal-hal yang dibiasakan. Itu watak zalum. Bukan hanya zalim, tapi zalum. Kalau orang zalim, ya, dia tuh masih sadar bahwa dirinya itu berbuat kezaliman. Tapi kalau zalum sudah berbuat kezaliman, dia merasa dirinya orang yang sedang menegakkan keadilan. Contohnya, ketika aparat membunuh ya, beberapa orang ya, yang tidak menyerang mereka, yang tidak melakukan kejahatan. Mereka mengakui bahwa mereka yang melakukan pembunuhan dengan alasan bahwa mereka adalah apa? Teroris. Melakukan penyerangan pada polisi. Terbukti ternyata bukti-bukti di lapangan para saksi mengatakan mereka sama sekali apa? Bahkan dari hasil forensik menunjukkan mereka ditembak dari jarak dekat. Tapi mereka berusaha untuk apa? Mengelak, berdalih bahwa mereka melakukan ini sebagai apa? Sebagai upaya mereka untuk melindungi diri mereka karena mereka diserang. Ini bisa katakan luput dari mata hukum. Katakan luput dari mata hukum. Luput dari apa? Sanksi. Tapi di akhirat
Seandainya mereka mampu membohongi sekian banyak orang, mereka tidak akan mampu membohongi hati mereka, apalagi berbohong pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekarang mereka tertawa senang, terbahak-bahak, akan ada satu hari di mana mereka menyesali perbuatan mereka. Sudah berbuat kejahatan, mereka mendebat, membantah, kemudian mereka juga merasa perbuatan mereka sebagai perbuatan yang benar dan adil. Ini kata zalim. Kalau zalim, seorang berbuat kezaliman, dia menyadari dirinya zalim, tapi kalau zalum merupakan sifat yang lebih parah lagi. Oleh karena itu ketika Allah tawarkan kehidupan yang berstatus amanat kepada langit, bumi dan gunung, semuanya menolak karena takut mereka tidak mampu menjalankan amanat. Begitu ditawarkan pada manusia, jangankan ditawarkan, nggak ditawarkan berebut. Coba lihat para caleg kita, coba lihat bagaimana. Para wakil rakyat kita, mereka masang baliho sebesar-besarnya. Bahkan ada yang masang baliho dari mulai Jakarta sampai ke Jawa Timur. Berapa banyak yang dikeluarkan uangnya. Betul enggak? Masing-masing mengatakan mereka lah pemimpin yang cakap, yang amanat, yang jujur, yang cerdik dan bijak. Untuk lihat, nggak ditawarkan, mereka menawarkan diri mereka. Maka Allah bilang innahu kana zaluman jahula. Mereka ini benar-benar zalum ya. Karena kalau orang yang adil takut sama Allah, khawatir kalau mereka tidak mampu menjalankan amanat. Tapi mereka orang yang zalim, tapi merasa diri mereka orang yang adil. Kemudian jahul. Kalau seorang jahil, tahu dirinya bodoh. Tapi kalau jahul sudah bodoh, merasa pinter. Banyak nggak? Iya. Di negeri kita ini paling banyak orang yang bodoh, tapi merasa diri mereka pinter. Begitu juga berbuat aniaya, tapi mereka merasa diri mereka orang-orang yang paling adil. Ini sebahagian dari sifat manusia ya, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Masih banyak lagi yang Allah ceritakan, tapi perlu kita ingat bahwa sifat-sifat ini atau watak-watak ini muncul bukan lahir bersama kelahiran manusia. Karena manusia begitu lahir ke dunia, Allah ciptakan dalam keadaan lurus, dalam keadaan suci bersih, walaupun ayah ibunya seorang kafir. Tapi pengaruh lingkungan, pendidikan, kebiasaan yang membuat manusia melakukan perubahan dalam hidup. Oleh karena itu orang tua hendaknya biasakan anak-anaknya dengan kebiasaan yang baik. Kalau orang tua suka ngomong kotor, anaknya lancar ngomong kotor. Bahkan dibilang, ya coba lihat nih saya punya omongan nih. Dia bangga luar biasa. Ayahnya mengatakan, begini, ini anak ayah. Tapi kalau si ayah cinta Al-Quran, cinta kebajikan, cinta kemuliaan, begitu anaknya melakukan perbuatan mulia, orang tua berikan apresiasi. Tapi di saat anaknya ngomong kotor, si ayah menegur dirinya, ini gak pantas buat kamu nak. Betul gak? Jadi kalau orang tua selalu mengingatkan anak yang tidak baik, dan selalu memberikan apresiasi pada mereka-mereka yang berbuat baik, tumbuh dalam kebajikan dan kebaikan. Tapi orang tua yang suka maki-maki anaknya, berharap anaknya untuk menjadi orang yang apa? Yang baik mulutnya, sopan di hadapan orang tuanya. Ini kan mustahil. Dia mengisi botol dengan khamar, gak mungkin keluar madu. Yang keluar apa? Khamar. Belum lagi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dijelaskan bahwa sudah diinformasikan kan akan diazab tuh orang-orang yang gak beres itu. Tapi kenapa nggak pada sadar ini apa masalahnya gitu ya? Mereka punya uang. Dengan uang bisa beli rumah yang baik, bisa beli mobil yang baik, bisa menyenangkan istrinya yang tadinya suka marah-marah ribut, ya. Ditutup mulut istrinya sama anak-anaknya. Bisa menyekolahkan mereka di tempat-tempat yang baik, betul nggak? Dengan uang mereka kan? Karena yang penting mereka bukan moral. Yang penting buat mereka bukan moral anak, yang penting penampilan dalam kehidupan dunia. Kemudian dengan uang juga, subhanallah, biar orangnya jelek, perempuan banyak yang mengerumuni. Minta tanda tangannya. Bahkan sampai kita jumpai wal'iyadzubillah ya. Orang-orang seperti ini yang sedang tenggelam dan lupa. Ya. Mereka tidak sadar bahwa ini perempuan-perempuan sama sekali bukan lihat dirinya. Tapi lihat apa yang dikantongnya. Betul tidak? Artinya bukan menghormati dirinya, bukan karena cinta padanya. Tapi semata-mata ini orang dilihat karena uang semata-mata. Oleh karena itu begitu dia jatuh, baru dia menyesali semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Jadi jangan sampai wal'iyadzubillah diri kita, anak kita, keluarga kita tergiur pada hal-hal seperti ini. Oleh karena itu Allah ingatkan jangan kumpul sama orang zalim.
Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan rukun dekat sama orang zalim. Kalau kita sering kumpul sama mereka, akhirnya logika mereka kita serap dalam hati kita, dalam ucapan dan perbuatan kita. Ustadz Husein, apakah di Quran juga ceritakan tentang orang-orang yang baik? Yang jelas pada awal dan dasarnya manusia itu baik. Semua manusia. Mau orang Arabnya, mau orang Cinanya, orang Jawanya, Sundanya, orang Baratnya. Pada awalnya manusia keluar dari tangan Allah bersih dan suci. Tapi pengaruh pendidikan, ya, pengaruh juga lingkungan, ini yang berpengaruh terhadap diri. Tapi bukan berarti mengubah sama sekali, tidak. Fitrah tetap hidup. Oleh karena itu begitu ada ajakan ke arah kebaikan, fitrahnya menyaut. Nah, mesti diberikan dukungan, bantuan supaya dia bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Contohnya, orang merokok. Dia lahir merokok enggak? Tidak. Minum minuman keras? Tidak. Berzina? Tidak. Muncul ini kebiasaan setelah dia lahir. Betul enggak? Setelah dia tumbuh. Oleh karena itu, rokok bukan kebutuhan fitri pada manusia. Begitu juga minuman keras bukan kebutuhan fitri. Berzina, tidak ada orang berzina kecuali hatinya bergelisah. Nah, di saat dakwah disampaikan pada mereka, mereka menyambut, diajak untuk meninggalkan lingkungan mereka, kembali dalam kesucian. Begitu mereka kembali dalam kesucian, seperti sahabat-sahabat Rasul yang dulunya membunuh orang, membunuh anak mereka, bahkan mereka juga minum minuman keras, berzina. Begitu mereka bertobat, mereka jijik terhadap apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Jadi manusia pada dasarnya, apapun suku bangsanya, warna kulitnya, dia tetap membawa fitrah yang bersih, cuma terkadang diselubungi oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan manusia diciptakan ya, dalam keadaan lemah atau tergesa-gesa, sebetulnya ini menggambarkan hal-hal yang tumbuh setelah itu. Hal-hal yang tumbuh bersama pertumbuhan dia. Kalau dia hidup dalam lingkungan orang tua, pendidikan yang baik, yang sehat, yang membiasakan kebiasaan yang baik, insya Allah dia akan apa? Lalu orang bertanya, kalau gitu nggak adil loh Allah Ta'ala. Bagaimana kalau orang-orang yang hidup dalam lingkungan yang bobrok? Dia tumbuh dalam lingkungan tersebut. Apa dia bertanggung jawab? Sebetulnya orang-orang semacam ini juga dapat bantuan dari Allah. Begitu mereka mendengarkan kebenaran, begitu hati menyambut, Allah akan berikan dukungan. Dan bukan berarti orang yang hidup semua dalam lingkungan yang baik pasti baik. Contohnya bapaknya kiai, bahkan bapaknya nabi, suaminya nabi, kita jumpai bagaimana Pak? Bagaimana istri Nabi Allah Lut, istri Nabi Allah Nuh, putra Nabi Allah, siapa? Putra Nabi Allah Nuh, semuanya kafir. Tapi istri Fir'aun, karena dia punya kemauan beriman, Allah berikan hidayah. Oleh karena itu ulama mengatakan, ada yang dinamakan faktor-faktor apa? Yang sifatnya tidak sempurna. Di mana ini berpengaruh tapi tidak mutlak. Contohnya keturunan, lingkungan, pendidikan. Ini ketiga faktor yang bisa mempengaruhi seseorang tapi tidak mutlak. Bukan berarti kalau bapaknya nabi, bapaknya kiai, anaknya pasti apa? Bukan berarti kalau bapaknya seorang penjahat, anaknya jahat. Karena buktinya Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak orang yang beriman. Fir'aun istrinya beriman pada Allah. Tapi pengaruh lingkungan, pendidikan, keturunan ini merupakan juga faktor-faktor yang mesti kita perhatikan. Faktor-faktor apa? Yang begitu kuat pengaruhnya. Ya. Tapi kita harus ingat dasarnya manusia itu semuanya baik. Oleh karena itu setiap ajakan yang disampaikan oleh Al-Quran maupun Nabi sebetulnya fitrahnya menyambut. Fitrahnya menyambut, tinggal dia punya kemauan enggak untuk berubah. Punya enggak semangat berjuang meninggalkan kebiasaan buruknya. Kalau dia mendekat pada Allah, Allah akan lebih dekat padanya. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar ilmu, tapi ilmu yang mendorong kita untuk betul-betul beramal sesuai dengan bimbingan petunjuk Allah. Sesuai dengan kesadaran yang dilahirkan dari penerangan-penerangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketauladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna.
Reneza di sini, juga Chandra dan Bima, kemudian juga Fahri, Yusuf Bangkit, dan Anis. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.